Perkenalkan, nama saya Velma Koirunisa Agustianingrum dengan NIM 682202404. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai profil risiko Pizza Hut. Sebelum kita masuk ke dalam analisis risikonya, mari kita ke visi dan misinya terlebih dahulu. Nah, visi misinya yaitu visinya to be affordable value to the customer and employee welfare. Dari visi tersebut, Pizza Hut Indonesia dapat menjadi yang terunggul pada tingkat resto kelas menengah di Indonesia yang dicapai lewat misi menawarkan kenyamanan suasana dan menyajikan pizza yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Lalu untuk misinya yaitu memberikan training pada semua level manajemen bagaimana cara pemesanan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, produk. Lalu yang kedua, memberikan training pada semua level manajemen untuk selalu melakukan pengawasan di jam operasional kepada semua anggota tim pada saat pembuatan produk. Jadi sebagai pengantar, berikut ada sekilas informasi tentang Pizza Hut. Pemegang hak waralaba tunggal Pizza Hut di Indonesia yaitu PT Sari Melati Kencan Tbk. Lalu ada juga 3 format gerai utama, Pizza Hut Restoran yang dine-in, terus ada Pizza Hut Delivery dan Pizza Hut Express. Lalu di sini sudah terverifikasi halal sejak tahun 1997, tahun berdirinya 1984, model bisnisnya retail food dan beverage. Lalu di sini ada beberapa rancangan struktur organisasi pada manajemen risiko Pizza Hut, yaitu yang paling tinggi ada direksi atau manajemen puncak, lalu disusul dengan operation, marketing, digital, dan finance. Lalu setelah itu ada IT dan cyber security, supply chain, human capital. Lalu selanjutnya ada tujuan umum dan tujuan khususnya pada penerapan manajemen risiko di Pizza Hut. Yang pertama, tujuan umum memastikan keberlanjutan bisnis, melindungi nilai perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan melalui pengelolaan risiko yang terstruktur, proaktif, dan terintegrasi. Lalu yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, minimalkan risiko kontaminasi bahan baku, kegagalan rantai pasok, serta menjaga kepatuhan terhadap sertifikasi halal. Yang kedua, mengidentifikasi dan memitigasi fluktuasi harga bahan baku, risiko fraud operasional kasir, serta potensi kerugian akibat kerusakan alat dapur pada jam sibuk. Yang ketiga, memastikan kontinuisasi dan keamanan data pada platform digital dan ancaman cyber. Lalu yang keempat, mencegah timbulnya keluhan kualitas produk atau pelayanan yang berpotensi menjadi viral di media sosial sehingga citra dan brand position Pizza Hut tetap terjaga positif di mata orang. Lalu yang kelima, menjamin seluruh operasional perusahaan lalu tunduk pada peraturan. Setelah itu dan juga ada standar K3, keselamatan dan kesehatan kerja, serta regulasi F&B yang berlaku di Indonesia. Dengan mencapai tujuan-tujuan tadi, Pizza Hut tentu mendapatkan berbagai keuntungan. Beberapa manfaat utamanya dari penerapan manajemen risiko ini yaitu yang pertama, efisiensi biaya operasional, yang kedua, mencegah kendala dalam sistem digital, lalu yang ketiga, menjamin kelancaran rantai pasok. Lalu di sini ada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Setelah itu masuk ke slide selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan batas toleransi risiko atau BTR yang digunakan sebagai dasar dalam menilai apakah suatu risiko tersebut masih dapat diterima oleh perusahaan atau perlu segera dilakukan mitigasi. Nah, lalu pada slide ini ditampilkan kriteria peluang terjadinya risiko atau likelihood. Penilaiannya menggunakan skala 1 sampai 5, di mana semakin tinggi nilainya semakin besar kemungkinan risiko tersebut terjadi. Selanjutnya pada slide ini kita masuk ke pembahasan profil risiko pertama yang dikelola oleh unit kerja IT dan cyber security. Sasaran utama dari unit ini adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas aplikasi mobile Pizza Hut agar tetap responsif bahkan saat terjadi lonjakan trafik hingga 100% pada jam-jam sibuk.
Namun, terdapat potensi kejadian risiko di mana aplikasi mobile mengalami crash, hang, atau melambat ekstrim saat peak hour seperti jam makan malam atau campaign promo. Akar penyebab utamanya adalah alokasi kapasitas bandwidth server cloud yang belum siap menampung lonjakan trafik secara masif dan mendadak. Resiko ini dapat dipantau melalui dua indikator utama, yaitu respon time aplikasi yang melebihi 5 detik dan error rate pada server cloud yang naik lebih dari 3%. Jika ini terjadi, dampak kualitatifnya adalah munculnya ulasan negatif penurunan rating di App Store atau Play Store, serta potensi beralihnya pelanggan loyal ke aplikasi kompetitor. Secara kuantitatif, pada inherent risk sebelum mitigasi, yang pertama, probabilitas berada di level 3 yaitu sedang, yaitu diperkirakan berpotensi terjadi 5-6 kali selama setahun. Lalu dampak finansialnya berada di level 4 berat dengan potensi kerugian mencapai 1,45 miliar, sekitar 60% dari batas BTR. Lalu resiko inherent sebesar 12 yang menempatkan risiko ini dalam kategori high risk dengan nilai bersih resiko sebesar 870 juta. Slide ini merincikan dampak finansial dan rencana mitigasi untuk risiko yang pertama tadi. Dampak awalnya berpotensi rugi 1,45 miliar. Lalu untuk biaya mitigasinya kita mengalokasikan 450 juta untuk 5 langkah perbaikan tersebut. Setelah itu dampak akhirnya kerugiannya berhasil ditekankan menjadi 1,10 miliar sehingga level dampaknya turun ke level 3. Lalu kita melihat hasil kondisi akhirnya setelah strategi mitigate diterapkan. Pada probabilitas berhasil turun ke level 2, artinya frekuensi potensi gangguan berkurang menjadi 3-4 kali dalam setahun. Lalu pada dampak finansialnya turun ke level 3, jadi sedang di angka 1,10 miliar. Skor risiko akhirnya menjadi 6 dengan kategori medium risk dengan zona kuning. Lalu nilai bersih risiko residualnya berada di angka 550 juta. Jadi kesimpulannya, penerapan strategi mitigasi oleh unit kerja IT dan cyber security terbukti efektif mengubah status risiko dari high risk menjadi medium risk, sehingga risikonya kini aman dan dapat dikendalikan dalam batas toleransi perusahaan. Lalu kita masuk ke profil risiko yang kedua, yaitu dari IT dan cyber security, yaitu terganggunya akses server utama saat manajer store menarik laporan harian akibat bottleneck database terpusat. Jadi akar masalah seluruh data transaksi itu menumpuk di satu database pusat dan belum diterapkan arsitektur distributed database system. Lalu pada indikator resiko, setelah itu kondisi awalnya probabilitasnya level 2 berpotensi menjadi 3-4 kali dalam setahun. Dampak finansialnya 450 juta, skor resikonya 6 dengan kategori medium risk dan nilai bersih risiko sebesar 90 juta. Meskipun kontrol internal seperti akses berbasis peran LPAC sudah ada, risiko ini tetap berada di zona kuning dan memerlukan pembenahan arsitektur berbasis data. Slide ini merincikan dampak finansial dan alokasi biaya mitigasi untuk risiko yang kedua, yaitu sebesar 450 juta yang terdiri dari manpower loss, material toko 300 juta, dan berpotensi keterlambatan deteksi fraud stok 150 juta. Untuk biaya mitigasinya dialokasikan anggaran sebesar 670 juta untuk 3 langkah teknis migrasi ke distributed database. Lalu dampak akhirnya potensi kerugiannya berhasil ditekan menjadi 400 juta. Setelah itu penanganan ini berfokus pada efisiensi infrastruktur jangka panjang agar penarikan laporan harian tidak mengganggu operasi kasir. Pada slide ini menunjukkan hasil akhir residual risk setelah strategi mitigasi diterapkan. Probabilitasnya tetap terjaga di level 2 dengan estimasi frekuensi 3-4 kali dalam setahun.
pada dampak finansialnya berhasil ditekankan ke level 1 senilai 400 juta. Lalu skor risiko akhirnya turun menjadi 2, resmi dimasukkan ke dalam kategori low risk. Lalu nilai bersih risiko residualnya berada di angka 64 juta. Jadi kesimpulannya, investasi perbaikan basis data ini berhasil memindahkan risiko dari zona kuning ke zona hijau, sehingga dampaknya terhadap operasional pelaporan material kini berada di batas aman dan sangat terkendali. Risiko ketiga dari unit kerja marketing dan digital department yaitu kegagalan fitur klaim voucher promo atau sistem akumulasi loyalty point pada aplikasi mobile saat digunakan konsumen. Jadi di sini akan masalahnya adanya bug saat IT merilis pembaruan sistem promo dikombinasikan dengan waktu koordinasi yang sangat mepet antara tim market dan IT sebelum launching. Lalu dampak kualitatifnya, konsumen kecewa karena menganggap promo hanyalah gimmick yang langsung berdampak pada penurunan target konversi campaign. Lalu kondisi awalnya, probabilitasnya level 2 terjadi 3-4 kali dalam setahun. Dampak finansialnya 350 juta level sedang. Lalu pada skor risiko 6 dengan kategori medium risk dengan nilai bersih risiko sebesar 70 juta. Pada slide ini merincikan finansial dan alokasi rencana penanganan untuk risiko nomor 3, yaitu total nilai dampak finansial risikonya 350 juta. Lalu untuk perencana penanganan risikonya, total biayanya penanganannya yaitu 180 juta. Setelah itu total nilai dampak finansial risiko residualnya 170 juta. Jadi penanganan ini memastikan kualitas rilis fitur promo terjaga tanpa mengorbankan kecepatan eksekusi tim marketing. Slide ini menampilkan kondisi akhir untuk risiko nomor 3. Jadi probabilitasnya berhasil turun ke level 1 dengan estimasi kejadian berkurang menjadi kurang dari 3 kali dalam setahun. Di dampak finansialnya ditekankan menjadi level kedua senilai 170 juta. Skor risiko akhirnya menjadi 2, berpindah menjadi low risk. Lalu nilai bersih risiko residualnya hanya tersisa sebesar 17 juta. Jadi kesimpulannya, intervensi penanganan risiko oleh marketing dan digital department terbukti efektif menggeser posisi risiko dari zona kuning ke zona hijau, sehingga potensi error saat konsumen mengeklaim promo kini berada dalam tingkat toleransi yang sangat aman. Lalu kita lanjut ke profil risiko nomor 4 dari unit kerja finance dan accounting, yaitu proses verifikasi transaksi non tunai mengalami timeout atau status invalid di sistem kasir saat berkomunikasi dengan server pihak ketiga. Jadi akar masalahnya terjadi pada API timeout antara payment gateway dengan server internal serta belum adanya mekanisme auto retry request pada mesin kasir. Dampak kualitatifnya terjadi antrean dan perdebatan di kasir karena pelanggan merasa saldonya terpotong namun struk tidak keluar, serta membengkaknya beban kerja tim finance untuk rekon manual. Kondisi awalnya, probabilitasnya level 4 berpotensi menjadi 7-11 kali dalam setahun. Dampak finansialnya 750 juta. Skor risikonya 12 dengan kategori high risk dan nilai bersih risiko sebesar 300 juta. Slide ini memaparkan rincian dampak finansial dan rencana anggaran mitigasi untuk risiko nomor 4. Jadi dampak awalnya mencapai 750 juta, lalu total biaya penanganannya yaitu 300 juta, lalu total nilai dampak finansial resiko residualnya 450 juta. Lalu slide ini menunjukkan hasil akhir setelah strategi mitigate diimplementasikan oleh unit finance dan accounting. Jadi pada probabilitasnya turun signifikan ke level 2 dengan estimasi insiden berkurang menjadi 3-4 kali dalam setahun. Pada dampak finance-nya turun ke level 2 senilai 450 juta.
Lalu skor resiko akhirnya menjadi 4, resmi berpindah ke kategori medium risk. Terus nilai bersih risiko residualnya hanya tersisa 90 juta. Jadi kesimpulannya, kombinasi auto retrieve POS dan backup payment gateway berhasil memindahkan resiko dari high risk ke medium risk, sehingga potensi gagal bayar di kasir dapat ditekankan hingga ke level yang jauh lebih aman dan terkendali. Itu kita masuk ke profil resiko kelima dari unit kerja operation departemen. Yang terputusnya koneksi internet dari gerai lokal yang menyebabkan kegagalan sinkronisasi data pesanan online ke mesin kasir dan komputer dapur. Nah, pada ini akar masalahnya tidak tersedianya sistem jaringan cadangan backup network otomatis saat ISP lokal gangguan, ditambah kondisi router di gerai yang sudah usang dan sering overheat. Lalu dampak kualitatifnya memicu miskomunikasi antara kasir dan kru dapur, penumpukan antara ojek online, serta lamanya durasi penyajian pizza yang melanggar standar restoran. Kondisi awalnya, probabilitasnya level 3 terjadi 5-6 kali dalam setahun, dampak finance-nya 600 juta, lalu skor resikonya 12 dengan kategori high risk, dan nilai bersih resiko sebesar 180 juta. Lalu pada slide ini memaparkan rincian dampak finansial serta alokasi biaya penanganan untuk resiko nomor 5. Total nilai dampak finansial resikonya 600 juta. Lalu total biaya penanganannya 400 juta. Setelah itu total nilai dampak finansial resiko residualnya 600 juta. Slide ini menampilkan hasil pengukuran kondisi akhir resiko nomor 5 setelah dilakukan mitigasi oleh operation departemen. Pada probabilitas berhasil diturunkan ke level 2 dengan perkiraan frekuensi gangguan berkurang menjadi 3-4 kali dalam setahun. Pada dampak finansialnya berada pada level 2 sebesar 600 juta. Skor resiko akhirnya turun menjadi 4, secara resmi berpindah ke kategori medium risk. Lalu nilai bersih resiko residualnya berkurang menjadi 150 juta. Jadi kesimpulannya, implementasi sistem redundant network dan hybrid atau offline mode sukses memindahkan posisi resiko dari high risk ke medium risk. Operasional kasir dan dapur gerai kini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap gangguan internet. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian analisis, saat ini menyajikan rangkuman yang menggambarkan pergeseran profil risiko Pizza Hut Indonesia. Investasi mitigasi yang dirancang terbukti efektif melindungi total potensi pendapatan perusahaan senilai 48 miliar, sekaligus terjaga keberlangsungan operasional gerai secara optimal. Sekian dan terima kasih.